Demikianlah Injil Tuhan. Apa yang Ia katakan kepadamu, lakukanlah itu. Adik-adik, orang-orang muda, Bapak Ibu, saudara-saudari, opa oma yang terkasih dalam Kristus. Kalimat pendek yang diucapkan oleh Ibu Maria kepada para pelayan di pesta itu adalah sebuah pesan yang sangat indah, yang juga menjadi penting bagi kita semua pembaca Injil, pengikut Yesus, untuk bisa memahami apa yang dikatakan oleh Yohanes tentang tanda Yesus. Sebagai yang pertama dari tanda-tandanya dan yang menyatakan kemuliaannya hingga para murid menjadi percaya. Maka agar kita bisa melihat, menangkap, memahami, dan menjadi percaya melihat kemuliaan Tuhan itu, baik kalau kita belajar dari peristiwa itu, dan secara khusus kita lihat bagaimana Ibu Maria menuntun, membukakan mata jiwa orang-orang yang ada di situ sehingga melihat kemuliaan Tuhan itu. Langkah demi langkah kalau kita amati itu menarik bagaimana Ibu Maria membantu orang-orang melihat kemuliaan Allah dalam Yesus. Peristiwanya sederhana. Ada perkawinan. Dan itu adalah sebuah peristiwa gembira. Maka ya pesta. Pesta biar asik ya ada anggur. Itu biasa bagi mereka. Tetapi pada hari dua orang yang sedang membangun sebuah keluarga, pada saat dua orang itu ingin merayakan kegembiraan membangun keluarga itu, dia tidak sadar ada sesuatu yang sedang terjadi yang bisa mengancam ketenangan mereka berdua. Karena dalam pesta itu sesuatu yang membuat pesta itu dirasakan gembira, anggur habis. Kalau anggurnya habis, kegembiraannya surut. Dan bisa menjadi awal omelan, awal macam-macam kritik. Kalau sekarang mungkin di medsos macam-macam gitu ya. Pasangan itu tentu akan menjadi sangat malu, sangat direndahkan. Bapak Ibu, mari kita amati. Pada saat seorang ingin membangun sebuah keluarga, pada hari itu pula ada krisis. Bagaimana ini bisa dihadapi? Dua pasangan ini belum sadar. Bahkan pemimpin pesta, wedding organizer-nya juga belum melihat. Dalam Injil dikatakan, tidak dikatakan siapapun yang melihat itu, kecuali tiba-tiba Ibu Maria mendekati Tuhan Yesus dan berkata, mereka kehabisan anggur. Mari kita
memakai imajinasi dan logika. Bagaimana mungkin Ibu Maria ini bisa mengetahui bahwa anggurnya habis? Tentu ia berada di suatu tempat yang memungkinkan matanya melihat, memungkinkan telinganya mendengar informasi tentang krisis itu. Jadi sebuah krisis selalu perlu ditanggapi dengan berjalannya panca indera. Kemampuan melihat, kemampuan mendengar. Dan Maria juga bukan orang yang diam saja, tetapi dia bangkit dari tempat duduk ngobrolnya mungkin dengan ibu-ibu yang lain di dapur atau di mana. Dia mengambil keputusan. Dan keputusan itu menjadi penting bagi kita karena itu yang menuntun Maria datang pada Yesus. Saudara-saudari, Bapak Ibu, bahkan krisis itu bisa terjadi kepada kita, anak-anak kita, orang-orang muda, bahkan para remaja. Krisis bisa sudah terjadi. Entah apa krisisnya. Krisis identitas. Krisis ekonomi keluarga. Krisis hubungan suami istri. Macam-macam. Krisis pekerjaan. Pada saat krisis itu terjadi, orang pertama yang menyampaikan informasi krisis kita kepada Tuhan adalah Maria. Bukan tetangga kita atau bukan siapa. Tapi orang pertama yang menyampaikan krisis itu adalah Ibu Maria. Dan pesannya sangat pendek. Mereka kehabisan anggur. Ini bukan gaya emak-emak merintah kepada anaknya. Bukan gitu. Tapi adalah sebuah informasi iman. Dan Maria tidak berhenti di situ. Dia membuat keputusan lain lagi, satu langkah yang sangat praktis. Dan ini menjadi penting bagi kita bersama. Dia berkata kepada para pelayan di sana, apa yang ia katakan kepadamu, lakukanlah itu. Maria melihat langkah untuk mengatasi krisis dan bekerja sama dengan karya Tuhan adalah lakukanlah apa yang ia katakan kepadamu. Waktu di Bangkok, saya memulai sebuah paroki kecil sekitar 100 kilometer dari Bangkok ke arah Pattaya. Ada seorang romo yang bercerita, ada pasangan suami istri yang sudah 21 tahun menikah. Menurut romo itu, pihak istri sudah beberapa kali datang kepada romo itu untuk mengurus pembatalan perkawinan. Lalu dia mulai dengan litani kesalahan suaminya. Tidak 1 sampai berapa ribu, saya tidak tahu. Di daftar kesalahannya. Romonya menanggapi, didengarkan dulu. Tapi lalu dengan sabar mengajak, coba konsultasi dulu dengan tim kerasulan keluarga, atau dengan psikolog, atau dengan siapa, dan yang sangat penting, coba kamu berdoa. Setiap kali perempuan itu datang, setiap kali romo itu juga mengusulkan hal yang sama.
silahkan konsultasi dulu dan silahkan berdoa. Tapi setiap kali itu pula perempuan itu tidak mau. Suatu saat kebetulan saya bertemu dengan perempuan itu dan dia mulai karena agak jengkel dengan romonya itu lalu menceritakan itu kepada saya. Mungkin maksudnya supaya saya membantu prosesnya. Tapi saya malah bertanya sederhana sekali. Pertanyaan saya begini. Kenapa sih kamu nggak mau berdoa? Jawabannya mengejutkan. Romo, kalau saya berdoa, saya mendengarkan Tuhan, ya nanti kalau Tuhan mengatakan iya, kalau Tuhan mengatakan jangan, kan saya nggak jadi bercerai. Hatinya mulai kenceng gitu ya. Saya dalam batin itu, ambumu. Dalam batin, ini orang kok sudah mengeraskan hatinya. Saudara-saudari, Bapak Ibu, ketika kita tidak mau dan sudah menutup diri untuk mendengarkan tuntunan Tuhan, that is the end. Itulah kebuntuan. Maka Maria yang tahu alamiah kita, ajaannya sangat sederhana. Apa yang ia katakan kepadamu, ia di sini adalah Yesus, lakukanlah itu. Ini menjadi pesan penting bagi kita bersama. Apapun krisis kita, besar atau kecil, apapun masalah kita, marilah kita atasi, kita hadapi dengan sebuah keberanian dan keterbukaan. Mendengarkan dan melaksanakan apa yang menjadi pesan Tuhan. Entah lewat kitab suci, entah lewat doa pribadi, atau mungkin entah lewat bimbingan dari orang lain. Tuhan punya caranya sendiri, tapi mari kita lakukan itu. Inilah kuncinya. Dan apa yang terjadi pada orang yang taat dan melakukan yang dikatakan Tuhan. Saya ingat, Bapak Ibu juga masih ingat tentu, apa yang dialami oleh Naaman dalam perjanjian lama. Panglima besar itu ketika dia kena sakit kusta. Yang diminta oleh Nabi adalah, udah sana mandi di sungai Yordan. Awalnya dia malas dan merasa tersinggung. Pembantunya baru mengatakan, alah cuman gitu aja kok. Udah lakukan aja. Dan ketika dia melakukan, dia sembuh. Biasanya Tuhan itu meminta bukan sesuatu yang sulit, sederhana. Yang suka mempersulit itu diri kita sendiri. Karena kita itu gengsi atau lebih suka membuat interpretasi yang macam-macam yang merumitkan sendiri. Kalau dalam bahasa latihan rohani, orang yang merumitkan diri sendiri itu kelihatannya pinter tetapi goblok. Karena barang sederhana dibuat menjadi susah dan menjadi tidak jalan. Padahal kalau dilaksanakan malah jalan. Jadi bedanya orang pinter dan orang goblok itu di situ ya. Nah, sederhana sekali. Dan yang dikatakan Tuhan kepada para pelayan itu juga sangat sederhana. Isilah tempayan-tempayan itu dengan air sampai penuh. Kan bukan barang yang susah. Cuma ngambil air, menuangkannya di tempayan yang kosong itu. Tapi disitulah letak bagaimana tanda kemuliaan Allah itu dibungkus oleh simbol-simbol dalam Injil Yohanes. Mengapa tempayan itu tidak penuh dengan air? Itu soalnya. Maka Yesus mengajak isi dulu.
Tempayan berfungsi sebagai tempat untuk mencuci, untuk membersihkan. Lah ini kok tidak penuh. Jadi tidak bisa berfungsi semestinya. Yang dikehendaki Tuhan adalah sederhana. Mari kita pakai seluruh talenta dan kemampuan-kemampuan kita sebagaimana telah disediakan dan sebagaimana sesuai dengan fungsinya. Pekerjaan kita, kemampuan-kemampuan kita. Mari kita sediakan. Dan dengan itu, pakailah, cedoklah, berikan kepada pemimpin pesta. Sudah, mari kita pakai kemampuan kita. Talenta-talenta kita, kebaikan hati kita, niat baik kita. Dan kita berikan kepada orang lain. Sharing ini adalah sebuah sharing keikutsertaan dalam karya Tuhan sehingga seluruh proses pengatasan atas krisis itu terjadi. Ketika kita sadar bahwa kita mempunyai rahmat, ketika kita sadar bahwa kita mempunyai kekurangan, tapi kita terbuka dan ingin berbagi, pada saat itulah mata batin kita melihat tanda yang dikerjakan Tuhan. Dan kita boleh melihat pula kemuliaan Tuhan yang diwahyukan dalam Yesus. Lalu anggur yang lebih baik tersedia. Sebuah pengalaman keindahan Allah dibukakan di hadapan kita.